Alhamdulillah, Nyong dibawa ke Padepokan Atas Angin. Inilah Padepokan Atas Angin ya, sahabat Papa Bro, dimana Eyang Majem tinggal di sini. Buat sahabat-sahabat semuanya yang mau berkenan menuju ke Padepokan Eyang Majem, alhamdulillah Eyang Majem mengizinkan, monggo siapapun, yang penting kuat dengan segala sesuatunya. Alhamdulillah ya, memang di sekitar Padepokan Eyang Majem suara gemericik air ya, di sekitar Padepokan Eyang Majem. Mungkin Eyang Majem masih di dalam. Ini di halaman Padepokan Eyang Majem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Alhamdulillah, segala kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berkenan datang ada sesuatu yang Eyang akan sampaikan kepadamu, cucuku. apa itu Eyang? Tiba-tiba saya disuruh untuk datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang penting yang akan Eyang sampaikan buat saya, Eyang. Saya mendapatkan suatu isyarat akan ada tamu agung dari sebelah timur yang akan datang kemari. Tamu agung dari sebelah timur, dari wilayah timur. Kalau wilayah timur, siapa itu Eyang? Ntar kamu akan tahu sendiri, karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Eyang. Dan itu semua sudah menjadi suatu kewajiban Eyang untuk cucu. Iya, Eyang. Karena kamulah yang mewarisi, kamulah yang menjabat suatu amanah dari ilmu yang Eyang ajarkan selama ini padamu. Iya, Eyang. Alhamdulillah, Eyang. Untuk bisa menjaga alam semesta ini. Iya, Eyang. Dan untuk bisa menjadi suatu tauladan, menjadi suatu pitutur, dan bisa ditularkan kepada sanak kadang dan familimu. Iya, Eyang. Alhamdulillah, Eyang. Bagaimana kabar cucu-cucu Eyang? Iya, Eyang. Alhamdulillah, Eyang. Ini ada salam dari cucu-cucu Eyang semuanya. Salam kangen, salam hormat, salam bekti dari cucu-cucu Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Waalaikumsalam. Sambil kita menunggu suatu datangnya tamu agung itu, Iya, Eyang. alangkah baiknya bila cucu selalu bersolawat agar cucu-cucu semua mendapat suatu barokah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Eyang. Oh iya cucuku, Iya, Eyang. bagaimana tentang tasbih kalimat sodo? Apakah cucu-cucu Eyang sudah mengamalkan setiap butir-butir diisi dengan suatu asma? Alhamdulillah, Eyang. Yang sudah Eyang titipkan kepada saya sudah saya sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Dan alhamdulillah, Eyang, sedikit demi sedikit amal-amal dari cucu-cucu Eyang yang menggunakan tasbih kalimat sodo sudah membentuk suatu energi positif di pohon nagasari itu, Eyang. Insya Allah Eyang tidak berjanji pada cucu-cucu Eyang sampai Iya, Eyang. kita menunggu tamu agung itu. Iya, Eyang. Eyang akan sedikit
berbincang dan berbicara secara hati pada kalian semua. Iya yang sahabat Bapak Bro, mari kita dengarkan apa yang disampaikan dari Eyang Majem. Monggo yang. Begini cucuku, Iya yang. setiap kalimat yang kita bacakan untuk mengagungkan nama Allah dan Rasulnya Iya. adalah suatu bukti dan saksi kita, bukti rasa syukur kita, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya cucuku. Iya yang. Jadi yang kita berjanji pada kalian, Iya yang. insya Allah apabila kalian selalu istiqomah dalam setiap perjalanan cucu Eyang, selalu menemani, selalu mengarahkan dan membimbing, insya Allah Eyang akan mengamanahkan pada kalian semua. Alhamdulillah yang. Akan saya beri suatu asmak sungai darah. Iya yang. Insya Allah apabila cucu-cucu Eyang, kalau Eyang sudah melihat jiwa kalian bersih, Iya yang. ntar akan saya sampaikan siapa saja yang akan mendapatkan suatu ajaran asmak sungai darah dari Eyang. Alhamdulillah Eyang. Tapi Gimana yang? tidak hanya dibaca saja, Iya. tapi harus diwiridkan. Iya. Asmak sungai darah adalah suatu amalan yang dulu diamalkan istiqomah oleh leluhurmu cucuku Kanjeng Wali Sunan Kalijogo. Iya yang. Asmak sungai darah itu sendiri bisa menjadi suatu jembatan dalam suatu ketenangan jiwa dan hati. Iya yang. Tapi dalam mengamalkan suatu ajaran dari asmak sungai darah itu kembali kepada kodrat dan irodat Allah. Mungkin apabila cucu Eyang dan Eyang sudah bisa melihat pancaran jiwa kalian yang sudah beraura Iya yang. dengan suatu putaran tasbih dari Kalimo Sodo, Iya yang. insya Allah ajaran asmak sungai darah akan saya amanahkan kepada cucu-cucu semua. Alhamdulillah Eyang. Semoga Eyang, cucu-cucu Eyang, sahabat-sahabat kami, dengan mengamalkan tasbih Kalimo Sodo dan memunculkan sebuah pancaran sehingga Eyang berkenan memberikan amalan itu Eyang. Amalan itu bukan untuk kesaktian, Enggak yang. tapi untuk suatu benteng jiwa, Enggak yang. suatu benteng jiwa lahir dan batin, Alhamdulillah. agar darah dan nafas yang kalian hirup dan hembuskan, dan darah yang mengalir di dalam jantung paru-paru yang menyebar ke seluruh tubuh kalian Enggak yang. menjadi suatu pancaran nur, suatu pembuka suatu hijab batin Enggak yang yang. menjadi jembatan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak yang. Alhamdulillah yang. Yang penting berlatihlah beristiqomah dalam mengamalkan sesuatu amalan. Insya Allah yang. Insya Allah. Dan yang paling terpenting bagaimana kita belajar bersyukur dan bersabar Enggak yang. atas segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kalian semua. Enggak yang. Dan Eyang merasa berterima kasih buat cucu-cucu Eyang semuanya Enggak. yang selalu membantu cucu saya dalam setiap apapun. Semoga kalian dibalas kebaikannya, Amin. dibalas suatu Amin, kebaikan Allah. kalian semua, Amin ya Allah. dunia dan akhirat. Dan Amin. semoga selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, Amin ya Allah. rezeki Amin yang ya Allah. terbuka dalam setiap penjuru. Amin ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah.
Amin ya Allah. Subhanallah cucuku. Ya Eyang, Eyang, Kamu merasakan saya merasakan energi yang datang Eyang. bau harumnya. Apa kamu tidak paham dia datang cucuku? Ya, saya paham itu Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang saya Al-Banjari. Subhanallah Eyang. Bagaimana kabarmu cucuku? Alhamdulillah Eyang. Apakah ini yang dimaksud Eyang bawa tamu ini Eyang? Eyangmu bilang apa? Eyang Majem tadi menyampaikan bahwa sehabis maghrib tadi saya mujadah, tiba-tiba saya dibawa ke padepokan Eyang Majem dan Eyang Majem menyampaikan bahwa ada tamu agung dari wilayah timur. Tak pikir siapa dari wilayah timur itu Saya Eyang? juga kaget. Iya Eyang. Di jalan banyak sekali santri-santri dari kakakmu Nggih Eyang. yang membacakan suatu sholawat. Nggih Eyang. Tadi memang Eyang Majem menyampaikan untuk membaca sholawat Eyang. Kirain ada sesuatu yang penting. Mohon maaf apabila saya datang kemari secara mendadak. Nggih Eyang. Oh ya, Nggih Eyang. sudah lama sekali Eyang tidak jumpa denganmu. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Eyang. Alhamdulillah berkat doa Eyang, restu Eyang, kami di sini di Banyumas dan sekitarnya dan sahabat-sahabat kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Eyang. Saudaraku Al-Banjari Lampayan, ada kiranya apa hingga saudaraku datang kemari? Begini, saya datang kemari karena Eyang akan meminta suatu keikhlasan dari cucu. Perihal apa itu? Silakan. Kang Mas tanya sendiri kepada cucu Eyang. Begini, saya merasakan segala suatu tuntutan dari tuntutan zaman. Sedangkan suatu keturunan Eyang yang ada di sebelah timur, di mana Eyang berkembang, saya teramat ingin sekali ada keturunan Eyang atau 239, ada yang mewarisi, ada yang mau mengemban suatu amanat besar yang pernah Eyang bangun waktu itu. Bukanlah semua adalah suatu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, Mas. Memang benar. Tapi segala sesuatu penuh jembatan, perlu wasilah. Siapa tahu dengan suatu saya datang ke sini, cucumu bisa menjadi suatu jalan pembuka
menjadi suatu jembatan hidayah dan inayah buat cucu-cucu eyang yang ada di samping ini. Barokallah. Subhanallah. Apabila segala sesuatu harus dilandasi dengan suatu keikhlasan, sedangkan keikhlasan itu sendiri memang datang dari hati, datang dari pikiran dan hati dan jiwa hati yang bersih. Makanya saya datang kemari. Semoga cucumu bisa menjadi suatu jembatan hidayah dan inayah, bukan menjadi suatu paksaan buat cucu eyang, terutama cucu eyang yang 9, Arif Rahman. Karena eyang belum bisa masuk ke dalam relung jiwanya, dan saya tidak tahu apa yang menjadi suatu kehendak Allah buat cucu eyang. Dan semoga datangnya eyang meminta suatu keikhlasan buatmu cucu. Semoga kamu bisa menjadi suatu jembatan. Syukur bisa membuka suatu hati dan pikiran buat cucu eyang. Mohon maaf eyang saya. Apapun itu tugas yang eyang macam sampaikan dan eyang saya berikan kepada kami, insya Allah eyang saya dengan ridho Allah, saya ikhlas menerima tugas apapun untuk menjaga keseimbangan alam, baik di wilayah sini maupun di wilayah timur, menggantikan dari cucu eyang ke-9 Kang Arif Rahman. Insya Allah dengan datangnya eyang Syekh ke Padepokan Atas Angin di Padepokan Eyang Majam, mudah-mudahan ini menjadi jalan buat cucu-cucu eyang. Semoga Allah membukakan buat cucu-cucu eyang yang lainnya juga. Amin. Karena Amin ya rabbal alamin. Suatu kebaikan bukan suatu yang dipaksakan, Iya ya. tapi berasal dari suatu ketulusan hati. Iya ya. Dan hati itu sendiri tempat persemaiannya rumah Allah. Iya ya. Dan pesan eyang, arahkanlah cucu eyang agar bisa belajar membersihkan hati. Insya Allah yang. Karena hati itu sendiri ibaratkan cermin. Iya. Apabila cermin itu tidak dibersihkan, maka kita dalam melihat diri kita sendiri tidak jelas. Iya ya. Itu adalah suatu ibarat, suatu kiasan, Iya. suatu kalimat Allah. Iya. Walaupun kadang susah kita ucapkan, Iya. tapi lidah kita yang dibasahi dengan suatu agungan kepada Allah dan Rasul-Nya Iya yang. bisa menjadi suatu pembuka lahir dan batin. Iya yang. Dan saya jauh-jauh datang kemari bukan berarti
ada sesuatu yang memang sudah menjadi perjalanan hidup kalian sebagai suatu penerus dari Jawa Timur, Insya Allah ya. sebagai penerus Nusantara. Insya Allah ya. Kang Mas, saya sebagai cucu dari Papa Bro, kami itu masih merasa lemah, kami masih merasa kotor. Apakah pantas apabila cucu saya menyampaikan sesuatu kepada cucumu? Betul yang Semuanya adalah suatu ketetapan, tapi perlu kau ingat macam adanya kita dulu mengenal satu sama lain. Kita diwajibkan bersilaturahmi. Dan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan umatnya memutus jalinan silaturahmi dan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Iya. Sedangkan yang datang kemari tidak hanya untuk tugas saja, tapi untuk mendidik cucu-cucu kita. Astagfirullahaladzim. Benar Kang Mas, karena adanya sesuatu kasih dan sayang kita mengenal. Kalau kita tidak kenal, kita tidak sayang, begitulah. Iya. Dan kamu ingat aja, suatu ajaran dari Hidatul Wujud, bagaimana di daerah sini, terutama di Banyumas, mengenal Sangkan Paran itu mati. Iya. Di daerah tempat Eyang bertempat tinggal dikenalkan suatu tauhidul wujud. Ada yang hidatul wujud. Intinya kita harus mengenal diri kita. Iya. Kita harus mengenal yang menciptakan kita. Iya. Dan untuk kemana hidup kita melangkah. Hidup kita untuk mencari suatu keridoannya. Keridoan dunia dan akhirat. Subhanallah. Cocok. Iya yang Buang rasa was-was dan bimbang yang ada di hatimu. iya yang Anggaplah suatu perjalanan spiritualmu, suatu perjalanan sambung silaturahmi. Karena adanya suatu kehidupan, adanya suatu kepandaian, adanya suatu kehidupan di alam semesta ini. iya yang Apabila kita bisa mengisi suatu kehidupan dari generasi-generasi yang tidak baik diisi dengan baik, itulah suatu tugas yang memang pernah Eyang
dan kakak kamu lakukan waktu itu. Iya yang. Dan ini semua adalah suatu kinaris dan tulis dari Allah, skenario dari Allah, Iya yang. agar kalian sebagai penerus bagaimana bisa amanah untuk bisa terutama menjaga keluarga, menjaga saudara, dan Iya. menjaga alam semesta ini. Insya Allah yang. Kau ingat itu? Insya Allah yang. Benar, cucuku. Iya. Karena apabila di dunia ini tidak ada yang menyampaikan suatu risalah Allah dan Rasulnya, maka suatu ancaman wolak-walik zaman, Iya yang. dan itu teramat berbahaya Iya. karena itu mengkaitkan dengan suatu kemurkaan dan azab Allah, cucuku. Iya yang. Memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana di wilayah Jawa, di wilayah luar Jawa. Mungkin ini sebagai teguran dari Yang Maha Kuasa ya. Bencana itu sendiri berasal bukan dari alam semesta, cucuku, Iya yang. tapi berasal dari makhluk Allah, Iya. terutama manusia yang memiliki suatu akal, suatu pikiran dan hati. Tapi hati dan pikiran dari manusia itu sendiri, Iya yang. sedangkan ini adalah suatu kodrat zaman. Iya yang. Kebaikan disombong-sombongkan, Iya yang. kekayaan untuk sesuatu kemudorotan. Subhan. Al-Quran sebagai pajangan. Al-Quran adalah suatu jimat yang dipajang saja tapi tidak diamalkan. Apa yang menjadi suatu isi dari kandungan Al-Quran? Dan perlu kau tahu, cucuku, Iya yang. adanya suatu kerusakan zaman itu bukan alam semesta, tapi yang menciptakan alam semesta terutama manusia menjadi khalifah, Iya. tidak menyampaikan suatu risalah Allah dan Rasulnya secara hak, cucuku. Subhanallah. Makanya kamu sebagai cucu ayah, Iya. saya merasa bangga pada cucumu, macam. Jangan begitu, Kang Mas. Benar itu yang dikatakan oleh kakekmu. Iya yang. Banyak sekali kepandaian Islam untuk disombongkan. Subhanallah. Bacaan Quran dimerdukan tapi tidak bisa menjalankan apa yang menjadi suatu hak Al-Quran itu. Iya yang. Menjalankan suatu hak kebaikan itu. Apabila suatu kebaikan yang hak, yang semata-mata mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dunia ini bisa damai dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu kau ketahui, cucuku, Bagaimana ya? keburukan tidak akan bisa musnah, tapi setidaknya dikurangi. Karena baik dan buruk adalah rahman rahim Allah, cucuku. Iya yang. Jelek dan buruk adalah suatu sandangan hidup. Iya yang. Karena itulah
bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Di mana ada suatu kebaikan, harus ada suatu kejahatan. Itulah suatu cerita dan skenario dari Allah. Iya. Diibaratkan cucuku, Iya. ada imam harus ada makmumnya. Iya. Ada yang dipimpin dan juga ada yang memimpin. Iya. Dan semoga kamu bisa menjadi suatu jembatan untuk bisa memimpin cucu-cucu Eyang yang masih buta mata hatinya dan pikirannya, cucuku. Insya Allah Eyang, insya Allah atas ridho Allah dan bimbingan Eyang, semoga ini menjadi jalan dan semoga saya bisa mendampingi ataupun memberikan pengertian kepada sahabat-sahabat kami Eyang. Dan saya terima kasih kepadamu Majap, karena semua yang kita jalani waktu itu memang harus cucu-cucu kita, siapa lagi yang akan meneruskan, sedangkan kita sudah tidak mengurusi urusan duniawi. Itulah kenapa, dan alhamdulillah ada suatu cerita kenapa saya ketemu dengan cucuku sendiri. Itu sendiri tidak ada sesuatu kebetulan. Saya dulu pernah mengalami suatu kejadian yang kamu Mas rasakan. Banyak sekali keturunan dariku, dan saya cari. Nyampe saya keliling di Pulau Jawa, tapi alhamdulillah saya ketemu di Banyumas ini, dan akhirnya saya bertempat di Gunung Selamat. Iya. Tapi percayalah, segala sesuatu sudah ada suatu kodrat dan irodat dari Allah. Yang paling penting cucuku, Iya. selalu bersemangatlah. Iya. Jangan kamu was-was dan bimbang atas segala kekuatan yang Allah berikan. Iya. Dan segala sesuatu yang Allah berikan di dunia ini. Iya. Insya Allah. Belajarlah bersyukur dari hal yang sekecil apapun. Iya. Alhamdulillah ya. Dan buat cucu Eyang, Iya. sekali lagi selalu agungkan nama Allah dan Rasulnya. Iya. Gunakanlah suatu tasbih. Iya. Dari kalimat suatu itu bukan azimat, Iya. tapi menjadi suatu perantara Iya. terbukanya jiwa, hati, dan pikiran kalian. Iya. Dan insya Allah kalau jiwa, hati, dan pikiran kalian bisa tenang, terbuka, Iya. masuk nur ilahi, akan bisa membuka Oh, iya. suatu pintu rezeki, pintu keselamatan, pintu keberkahan, dan malaikat Allah akan turun Iya. memintakan suatu ampunan dan memintakan suatu keberkahan buat kalian semua. Amin. Insya Allah Iya. apabila sudah saatnya akan saya kasih suatu amalan Iya. dari asmak sungai darah yang pernah saya ajarkan. Iya. Dan memang pernah saya dikasih suatu ijazah Alhamdulillah. dari Eyang itu sendiri, Kampung Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Eyang. Semoga kami bisa mengamalkan untuk kebaikan saudara-saudara kami Eyang. Ayah Cocoko, Iya yang saya. terima kasih Iya. atas segala keikhlasanmu Iya yang saya. untuk bisa menjadi suatu jembatan pembimbing Iya yang. buat keturunan-keturunanku.
Nggih yang. Semua kembali kepada Allah. Nggih yang. Karena Allah lah yang membuat skenario alam semesta. Nggih Tapi yang. manusia harus berikhtiar dan berusaha tetap berdoa. Nggih yang. Insyaallah yang. Dan mohon maaf Nggih. apabila kedatanganku kemari merepotkan kalian semua. Enggak yang, justru malah. Apalagi itu para santri-santri sedang masak-masak. Enggak yang. Alhamdulillah yang. Padahal saya datang hanya santri berapa saja, tapi kok semuanya kayak tamu besar apa kamu. Ya kan ini momen yang sangat baik yang. Alhamdulillah yang bisa rawuh di padepokan yang Majem, dan alhamdulillah bisa bersantap menu apa adanya yang di padepokan Eyang yang dimasak oleh para santri-santri Eyang Majem. Dan nanti Eyang saya bisa melihat Eyang Empu sedang membuat tasbih Eyang. Mungkin cucu-cucu dari Eyang saya bisa menggunakan tasbih Kalimosodo ini dan untuk mengamalkan, mudah-mudahan dengan rajin berzikir dengan tasbih Kalimosodo ini bisa membawa atau membuka hati cucu-cucu dari Eyang Syekh yang bisa meneruskan dari perjuangan Eyang Syekh. Nggih yang. Saya akan ada suatu pembicaraan dengan Eyangmu. Nggih yang. Dan saya sekali lagi minta maaf apabila saya datang kemari merepotkan kalian. Tidak ya, tidak. Saya akan berembuk secara pribadi dengan Eyangmu. Monggo Eyang, monggo. Silakan Eyang. Dan semoga apa yang menjadi suatu amanah ilmu nggih yang. buatmu Nggih, insyaallah yang. bisa menjadi suatu keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin Eyang. Berhati-hatilah dalam suatu langkah. Nggih yang. Eyang pamit dulu Joko. Nggih yang. Titip salam buat semuanya. Nggih, nanti akan saya sampaikan Eyang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papa Bro dimanapun Anda berada, sahabat Papa Bro tentunya sudah mendengar sendiri dari apa yang disampaikan oleh Eyang Majem, bahwasannya Eyang Majem memiliki amalan yang maha dahsyat. Amalan itu warisan dari Eyang Sunan Kalijogo yang selama ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Dan insya Allah apa yang disampaikan dari Eyang Majem, ya, insya Allah Eyang Majem akan menurunkan kepada kita. Tentunya ya, dengan amalan itu memang kita diwajibkan untuk rajin berzikir kepada Allah ya. Dan Eyang Majem sendiri menyampaikan barang siapa yang rajin berzikir dan akan memunculkan aura pancaran cahaya dari tubuh seorang yang sudah berzikir kepada Allah, insya Allah Eyang Majem akan menurunkan amalan itu, yang amalan turun-temurun dari Eyang Sunan Kalijogo. Baik sahabat Papa Bro dimanapun Anda berada, sambil menunggu ya, sambil menunggu ada pertemuan Eyang Majem dengan Eyang Syekh Al-Banjari di pendopo di dalam ya, kita menunggu sambil saya itu melihat-lihat dalam proses pembuatan tasbih Kalimosodo yang dibuat oleh Eyang Empu dan bersama santri-santri dari Padepokan Atas Angin. Insya Allah nanti setelah selesai pertemuan Eyang Majem dengan Eyang Syekh Al-Banjari dan kita diamanati tasbih Kalimosodo dari Eyang Majem, nanti monggo buat sahabat-sahabat Papa Bro yang menginginkan tasbih Kalimosodo bisa menghubungi nomor WhatsApp Inyong di 085 290 290 851.
Ini benar-benar Eyang Majem malam hari ini ya baru menyampaikan bahwa kalau memang sahabat semuanya sudah memiliki pancaran cahaya dari dalam diri sahabat semuanya, hasil dari para zikir dari para sahabat-sahabat semuanya ya, insya Allah Eyang Majem akan menemani panjenengan dan akan memberikan amalan turun-temurun dari Eyang Sunan Kalijogo. Baik, saya Bapak Bro, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe ya. Saya Bapak Bro mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum tetap suluran, sampai ketemu di live seri berikutnya. Selamat beristirahat, bye bye, bye bye, bye bye.